Kita semua tahu di Indonesia UKM mengabsorb atau menyerap 93% angkatan kerja. Sedangkan para konglomerat, BUMN, sembilan naga, perusahaan asing multinasional menyerap hanya 7% angkatan kerja nasional. Bayangkan, walaupun angkatan kerja sudah terserap oleh UKM 93%, namun keberpihakan ekonomi nasional belum terlalu banyak memikirkan UKM. Buktinya berkali-kali kita keluhkan, misalnya pinjaman usaha saja masih menggunakan mantra kaum kapitalis, yaitu perlunya adanya jaminan. Pasar UKM tidak ada proteksi atau perlindungan dari buasnya para pebisnis kaum kapitalis bermodal kuat. Undang-undang UKM dan perusahaan besar sama saja. Bahkan banyak perundangan dan perizinan menguntungkan si besar. Izin makanan BP POM misalnya. Itu semua seperti drama yang semua orang tahu kecuali pejabat negara, bahwa dalam BP POM pasti ada orangnya para cukong besar. Di dunia rokok juga misalnya. Pokoknya the winners yang saat ini berkuasa, para kapitalis besar, dilindungi undang-undang. Punya orang di lembaga perizinan di mana mereka tugasnya memperlambat perizinan sertifikasi para UKM, tetapi mempercepat kebutuhan pebisnis kapitalis. Semua orang tahu hal-hal seperti ini kecuali pejabat tinggi negara. Terlalu steril data informasi ke mereka. Mengapa? Ya mungkin yang memasukkan data ke pejabat tertinggi dan tinggi negara tersebut ya para kapitalis oligarki tadi. UKM suaranya nggak terdengar jadinya. Kembali ke masalah UKM. Di tahun 98 resesi banyak memunculkan kafe-kafe tenda artis alias UKM jadi solusi. Dunia UKM tumbuh nggak ada matinya. Di tahun resesi 2008 UKM melesat. Di tahun 2020 ini bagaimana UKM nasibnya? Bubrah. Kalau tidak cepat diperangi corona, maka Indonesia bisa nggak selesai masalahnya. Jakarta akhir April bisa turun pandemiknya. Tapi Makassar mungkin baru mulai naik. Jabar baru mulai naik. Jabar 2 bulan kemudian peak dan turun. Kemudian Kalimantan baru mulai naik. Gitu aja terus karena keputusan pejabat yang kayak orang lagi dansa cacat. Maju mundur, pagi tempe, sore kedelai. Efeknya UKM ambiar karena perangnya lawan corona, pilih main panjang, pilih rubber set. UKM kalah nafas bos kalau kayak gitu. Lalu apa yang terjadi sebentar lagi? UKM bubrah, maka ada gelombang yang lebih parah dari corona, yaitu badai pengangguran. Kalau UKM mem-PHK separuh pegawainya dalam 3 bulan ke depan, maka 4 bulan dari sekarang ada 45% orang nganggur, tak berincome angkatan kerjanya, dan ini mengerikan. Solusinya bagaimana? Begini saya kasih saran. Dan ini pemerintah yang bisa menjembatani. Bahkan pemimpin tertinggi Indonesia harus segera turun tangan. Kita sederhanakan permasalahan bisnis sebentar. UKM paling cepat menyerap angkatan kerja. Setuju ya? UKM unggulan kalau kita kembangkan cabangnya yang manajemennya bagus, produknya unggul, bahan bakunya lokal, kita fokuskan, pasti berkembang cepat. Misalnya kita ambil contoh bakpia kukus Jogja. Bakpia tadi buka cabang mungkin bisa di 10 kota di Indonesia. Lalu ayam geprek Bensu mungkin bisa berkembang cabangnya lebih dari 500 cabang dalam 2 tahun ke depan. Dan di setiap cabang mereka bisa memperkerjakan antara 20 sampai 40 tenaga kerja. Jadi 10 cabang bakpia kukus akan memperkerjakan 400 orang dalam setahun ke depan. Geprek Bensu akan memperkerjakan 1.200 orang dalam 2 tahun ke depan. Ini gambaran sederhana. Apa grand plan ekonomi UKM kita ke depan? Sebaiknya kita gabungkan Tokopedia, Gojek, Bukalapak, GrabFood, Blibli, apapun marketplace, kita minta data 1% top sales bisnis mereka. Misalnya di GoFood saat ini ada 500.000 merchant mitra bisnisnya. Top 1% alias 5.000 perusahaan itu adalah top 1%. Betul ya? Kalau 5.000 perusahaan tadi buka cabang di berbagai kota, 10 saja masing-masing, jadi ada 50.000 usaha baru yang kalau dikalikan 40 orang akan menyerap 2 juta lapangan kerja baru. Cara membangun cabang tadi bagaimana? Gabungkan dengan platform ECF, Equity Crowdfunding Santara. Top 1% dari 5 atau 6 marketplace tadi mungkin akan mendapatkan 20.000 bisnis unggulan, 20.000 UKM unggulan. Bayangkan, ada jutaan orang saat ini menabung di bank yang mungkin uangnya lebih baik invest di UKM unggulan tadi. Jadi para investor tadi invest receh membeli saham UKM, dan UKM tadi bisa mengembangkan cabang mereka atau memperbesar bisnis mereka secara data UKM tadi proven karena mereka produknya dari top sales di marketplace. Efeknya
ada 5 juta lapangan kerja baru tercipta dalam 2 tahun ke depan. Untuk itu ada baiknya Pak Presiden, saya selaku founder Santara, perusahaan platform urun dana pertama dan terbesar di Indonesia, mengundang semua pejabat tinggi negara, termasuk Pak Presiden, termasuk para unicorn tadi, duduk dalam satu meja. Kita selesaikan masalah pengangguran dan ekonomi UKM. Selamatkan rakyat dengan mengembangkan UKM dalam negeri. Segera, sinergikan kami segera atas nama bangsa dan negara. Ke depan setelah corona, kita harus hadang resesi untuk tidak menggulung ekonomi Indonesia.